Semangat pagi dan tetap berakal. Ya, sebelum saya memulai video kali ini, berkali-kali mungkin 2 kali video ini saya memunculkan logo Makerspace Jombang. Makerspace, mungkin ada yang sudah tahu apa itu Makerspace. Ya, kalau belum tahu boleh tanya di saya, boleh, atau tanya-tanya di komen ya. Nah, baik, video kali ini saya akan menjawab persoalan atau gosip-gosip ya, karena bicara di belakang itu kan sama dengan gosip. Nah, tentang materi, dan mungkin bagi kalian adalah istilahnya UAS ya, bagi saya bukan UAS ya, karena itu bukan ujian tapi hanya sebuah asesmen atas proses kuliah yang selama ini kita lakukan. Jadi proses informasi yang kalian terima, proses knowledge yang I have transfers to you ya. Jadi banyak yang menanyakan mengenai hal tersebut, padahal sudah saya tulis di deskripsi video materi dan UAS itu bahwa segala macam diskusi dan pertanyaan mengenai materi dan UAS itu silahkan ditulis di komen ya. Nah, tapi ternyata kemampuan literasi Anda semua sangat minim ya, sangat kecil, sehingga masih banyak yang chat di WA pribadi, kemudian ada yang coba nanya di grup ya, tetap tidak saya jawab ya. Jadi pertanyaan itu langsung di komen sebagai feedback atas apa yang saya publish. Jadi saya juga akan introspeksi apakah video saya atau materi saya kurang jelas, atau yang saya tulis itu terlalu singkat ya, kurang panjang dan lebar, sehingga harus ditulis sejelas mungkin biar Anda semua paham maksud dari isi video tersebut. Ya, banyak pertanyaan muncul, salah satunya, ya, mungkin yang paling banyak dulu. Yang paling banyak, Pak, deadline UAS-nya kapan? Ya. Mengenai deadline, sekarang pemikirannya harus diubah ya. Mulai sekarang kan harus adaptasi kebiasaan baru ya katanya ya. Yang bagi saya bukan adaptasi kebiasaan baru, tapi adaptasi pemikiran yang masuk akal ya. Adaptasi pemikiran yang masuk akal, karena selama ini hidup manusia di sekitar kita itu tidak masuk akal ya. Kita sering membohongi diri, membohongi kehidupan diri, membohongi kehidupan publis, membohongi kehidupan secara sosial. Jadi ini saatnya kita berlaku hidup sesuai dengan perkembangan zaman dan hidup yang selayaknya bagaimana hidup yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan untuk hidup itu. Ada statement dari tokoh beberapa waktu lalu mengatakan bahwa sekolah itu bukan bukti bahwa Anda pernah berpikir, tetapi sekolah itu bukti bahwa kalian memiliki ijazah. Ya, atau sebaliknya, bahwa ijazah itu bukan berarti Anda pernah berpikir, tapi ijazah itu hanyalah sebuah bukti bahwa Anda pernah sekolah. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan bahkan banyak yang tidak setuju ya. Kalau kita telaah, ternyata
benar juga ya, benar juga. Karena kita itu sudah terlalu jauh terjebak pada arah dan jalan formalitas administratif. Salah satu contohnya itulah adalah kasus seperti ini. Materi pengantar sudah disampaikan, kemudian di akhir ada semacam reinforcement ya, itu sebagai feedback atas apa yang selama ini kita diskusikan ya, sebagai feedback. Tapi pemahaman mungkin karena simbol secara umum diartikan bahwa itu adalah UAS, oke lah. Saya mencoba mengikuti bahwa itu UAS. Sudah ada semacam tugas di situ atau komen ya, atau semacam studi kasus yang saya tuliskan untuk dilakukan bersama. Walaupun tugasnya masing-masing ya. Pertanyaan yang muncul pasti, Pak, kapan deadline UAS-nya? Seberapa penting sih deadline itu? Memang kalau nggak ada deadline, UAS itu nggak akan dikerjakan atau tidak layak dan tidak bisa untuk dilakukan karena nggak ada deadline. Jadi itu yang nggak logik ya, itu yang nggak masuk akal. Karena apa? Penugasannya sudah ada secara jelas terperinci langkah-langkahnya, tapi yang ditanyakan bukan mengenai langkah-langkah UAS itu, tapi deadline, batas akhir. Padahal kita hidup ini kita nggak mengetahui batas akhir kita di mana, kapan. Tapi apakah dengan tidak mengetahui batas akhir itu kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang baik, tidak melakukan hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan begitu? Apakah menunggu waktu kapan kita berakhir baru akan sadar bahwa karena sudah mendekati batas waktunya, saatnya untuk mengerjakan hal-hal yang baik begitu? Nah, itu yang dimaksudkan itu illogic ya. Nah, kehidupan pandemik ini diajarkan bahwa kita harus berpikir secara manusiawi. Sulitnya apa sih menjadi manusia dalam manusia itu dan untuk manusia? Ya itu tadi ya. Karena kita selalu berpikir administratif formalis. Pertanyaannya harus diubah. Kapan Anda ya segera atau kapan Anda mengerjakan tugas tersebut, melakukan reinforcement tersebut ya, jadi bukan kapan batas akhirnya. Kalau semisal pertanyaan itu saya jawab batas akhirnya 5 menit kemudian, apa yang akan Anda lakukan? Nanti pasti bertanya lagi ya, kok sesingkat itu dan lain sebagainya. Nah, maka biarkan pikiran kita itu berpikir seperti kemampuan atau mungkin juga pola kerja otak manusia itu ya. Ketika ada sesuatu kebutuhan atau membaca kejadian, maka apa yang harus dilakukan? Apakah menunggu musibah datang baru bergerak ya, atau bagaimana? Nah, ini kebiasaan yang tidak logik itu harus diubah mulai sekarang. Ini pandemik ini ya, yang dianggap kebiasaan baru itu yang biasanya kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, sekarang untuk melakukan sesuatu yang masuk akal ya, yang seperti orang berpendidikan begitu ya, yang edukatif gitu, manusia loh ya. Nah, jadi pertanyaannya harus diubah, kapan Anda mengerjakannya, bukan kapan batas pengerjaan itu. Itu saja contoh kasusnya ya. Makanya kenapa nggak saya kasih deadline batas akhir pengerjaan, karena tugas itu sudah diberikan ya, yuk dikerjakan kan gitu. Nah, jadi kapan Anda akan segera mengerjakan tugas itu dan ya memberitahukan link yang Anda miliki untuk bisa saya klik dan saya kunjungi untuk saya lihat dan kita diskusikan bersama. Oke, langsung saja. Pertama untuk pengantar pendidikan.
Ini ya. Untuk mahasiswa pengantar pendidikan, nah, kita anggap seolah-olah Anda itu memiliki program pemberdayaan aparatur pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah desa, karena yang bertanggung jawab pada perkembangan dan kesuksesan pendidikan di negara ini itu salah satunya adalah pemerintah desa sebagai stakeholder, ya. Nah, maka harus terlibat, apalagi dalam kehidupan pandemik seperti ini, ya, karena bagaimana pendidikan yang ada di masyarakat secara kecil, skop kecilnya adalah desa. Jadi seolah-olah itu Anda memiliki program itu pemberdayaan aparatur pemerintah desa dalam melakukan sebuah pembelajaran sekolah di dalam masa pandemi ini. Nah, metodenya ada dua, ya. Blended learning itu dua, blended, ya. Yang pertama yang jelas yang diributkan oleh banyak pihak, yaitu yang dibahasa Indonesiakan dengan metode daring atau dalam jaringan, atau e-learning, atau digital education, atau virtual learning. Yang pertama. Yang kedua, home visit, atau guru itu datang, ya, ke rumah penduduk, begitu, ke rumah murid yang di situ ada berkelompok, ya, ada mungkin 3-5 siswa, kemudian diajari atau belajar bersama, karena tidak mungkin ada satu daerah yang sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara virtual atau digital, begitu. Dan bagaimana usaha aparat desa dalam mengatasi permasalahan tersebut, ya. Maka mungkin yang selama ini tidak berpikiran ke sana, sebagai kita sebagai akademisi pendidikan, maka bergerak bersama-sama, begitu, menyadarkan bahwa prosesnya seperti ini. Nah, itu maksud dari tugas ini. Maka bagaimanakah roadmap-nya itu? Mulai dari persiapan materi, kemudian datang ke kantor desa, kemudian sasaran siswanya, pelaksanaannya, kalau e-learning bagaimana, kalau home visit bagaimana. Nah, itu yang Anda susun dan Anda tuliskan. Nah, semuanya itu silakan Anda tulis atau Anda susun, ya, pada digital platform yang Anda miliki, atau yang saya sebut nanti kalau setelah itu kan ada linknya. Contohnya mungkin seperti Google Drive, Anda nulis di Microsoft Word, kemudian Anda copy, Anda simpan di Google Drive. Nah, kemudian link itu silakan ditulis di komen video yang kemarin itu, sehingga nanti saya bisa klik di situ dan saya bisa buka file Anda mengenai pekerjaan tersebut, atau mungkin di Google Site, ya. Atau bahkan teman-teman yang sudah punya web, ya, biar webnya itu dikunjungi banyak orang, kan jejak digital itu penting, gitu, ya. Biar webnya dikunjungi banyak orang, sehingga saya pun bisa klik di situ dan saya bisa melihat apa sih pemikiran atau gambaran roadmap Anda mengenai program tersebut. Atau mungkin di blog, atau bahkan Anda sudah mengirimkannya ke jurnal digital dan saya bisa membukanya, karena berapa pembaca itu kan juga akan memberi penilaian tersendiri terhadap artikel yang kalian kirim dalam jurnal digital tersebut, ya. Itu yang harus dilakukan, ya. Itu kapan deadline-nya? Nah, ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab, ya. Karena apa? Ya, mulai pertanyaannya, kapan Anda akan mengerjakan tugas ini? Itu, ya. Ya, kalau sempatnya, ya, kapan sempatnya? Kapan bisa dilakukan, begitu? Bukan kapan selesainya. Ya, itu pertanyaan yang sudah sejak awal pertemuan saya sampaikan, bahwa seharusnya pertanyaan itu tidak muncul di mahasiswa
tahun sekarang ini, di zaman yang serba sudah 5.0. 5.0 itu sekali lagi karakternya adalah technology and humanity. Jadi teknologi yang sangat humanis, mendorong manusia itu sangat berpikir secara manusiawi dan memanusiakan manusia yang lain. Itu 5.0. Jadi itu ya, kalau saya kasih deadline itu seolah-olah saya nggak percaya pada Anda bahwa Anda akan mengerjakannya, itu loh. Atau mungkin Anda nggak butuh ini, atau Anda mengerjakannya secara terpaksa karena ada deadline. Itu kan lebih tidak manusiawi. Nah, karena saya sudah berusaha beradaptasi dengan perkembangan zaman ya, 5.0, maka karena sudah pemilihan saya adalah menggunakan YouTube channel sebagai penyampaian materi dan ya for reinforcement dan juga untuk feedback ya materi saya atau proses perkuliahan saya, maka kapanpun Anda bisa melihatnya, kapanpun Anda bisa mengunjungi video ini di YouTube channel saya untuk memahami materinya, memahami tugasnya. Jika tidak tahu bisa ditanyakan di kolom komen dan bisa saya jawab di situ ya. Seperti itu maksudnya. Jadi lebih mempermudah begitu ya, lebih mempermudah bagaimana proses kita belajar. Selanjutnya untuk teman-teman di ya edupreneurship atau entrepreneurship in education. Nah, kemarin sudah saya share mengenai atau tentang adanya film Say I Love You yang isinya adalah kisah perjalanan pembentukan atau bagaimana sekolah Selamat Pagi Indonesia itu berdiri sampai sekarang ya. Nah, maka silakan dianalisa ya proses pendirian sekolah tersebut dan bagaimana manajemen sekolah Selamat Pagi Indonesia itu. Semua sudah diceritakan di dalamnya ya, karena itu sudah lengkap. Ya, itu sangat menarik. Itu sangat menarik. Karena apa? Lembaga atau yayasan pendiri dari sekolah Selamat Pagi Indonesia itu tidak bergantung pada pemerintah dalam menjalankan manajemen sekolahnya. Memang benar-benar dikelola secara sendiri ya. Jadi itu sangat menarik dan maju dan besar ya. Nah, bagaimana jika Anda itu memiliki kesempatan yang sama seperti pendirinya, yaitu Ko Yulianto ya? Apakah yang bisa atau akan Anda lakukan? Bagaimana Anda memanajemen sekolah yang Anda akan dirikan itu? Maka bahasanya adalah menarasikan ya, menulisnya dalam bentuk narasi. Sama ya. Maka nanti pekerjaan itu silahkan ditulis di your own link ya, bisa di Google Drive, Google Site, blog, web ya, atau digital journal. Kemudian nanti linknya ditulis di kolom komen sehingga saya bisa klik di situ dan saya bisa kunjungi link tersebut untuk saya baca-baca ya. Siapa tahu di situ ada tulisan lain yang menarik begitu, sehingga kita bisa research collaboration mengenai apa yang sudah Anda lakukan. Itu maksudnya ya. Oke. Yang selanjutnya adalah untuk mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar atau teman-teman ISBD ya. Di sini sudah saya sampaikan bahwa ya ada semacam beberapa tambahan penjelasan mengenai gejala sosial yang ada di masyarakat pandemik ini. Selama ini memang kita membiarkan teokrasi dengan mengagungkan seremonial sebagai bagian dari tradisi masa lalu dengan dalih bahwa itu adalah nilai hidup ilahiyah yang menjadi pilihan atau yang sebaiknya dilakukan oleh manusia. Itu mungkin alibi begitu ya, atau alasan yang mungkin secara perkembangan zaman itu seharusnya tidak tepat ya. Dengan adanya pandemik ini semuanya itu dihapuskan atau dipaksa untuk tidak dilakukan dengan alibi untuk mengurangi kerumunan dan lain sebagainya ya. Nah,
Jika arahannya nanti tidak sejalan, maka itu bisa membawa kehidupan sosial negara ini menjadi sekuler, ya, sekuler. Apa itu sekulerisme? Apa itu teokrasi? Silakan Anda cari di banyak sumber yang sudah tersedia. Nah, kemudian apa yang harus Anda lakukan untuk UAS-nya? Nah, ya, tolong narasikan bagaimana pergeseran perpindahan guru yang selama ini cita-citanya menjadi bagian dari pegawai negeri atau PNS, ya. Jelas ketika ada guru PNS, ada guru honorer. Di slide di atasnya sudah kemarin saya jelaskan bahwa beberapa kasus waktu lalu banyak guru honorer melakukan demonstrasi karena merasa kesejahteraannya kurang dan tidak diperhatikan oleh pemerintah dan lain sebagainya, ya. Nah, seharusnya itu juga bisa dianalisa begitu, ya. Nah, maka dengan adanya bagaimana kebijakan, ya, penghapusan guru dalam CPNS atau tidak lagi masuk pegawai negeri yang dialihkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, bagaimana menggeser itu, ya? Bagaimana bisa menarasikan bahwa PNS itu sebenarnya bukan tujuan satu-satunya, bukan tujuan besar, ya, bukan the great goal to be a teacher, ya. Jadi bukan itu. Bagaimana Anda bisa menarasikan pergeseran sosioekonomik profesi guru tersebut? Nah, coba dirumuskan dan dinarasikan. Tulis atau susun, kemudian copy atau bisa langsung ditaruh di link tersebut. Kemudian tulis link itu di kolom komen video yang kemarin agar bisa saya klik dan saya kunjungi untuk saya bukan dikoreksi, ya. Mungkin saya baca kemudian kita bisa diskusi bersama. Itu. Karena apa? Sebenarnya karakter e-learning atau blended lah, ya. Atau karakter pembelajaran atau pendidikan itu adalah kolaborasi, ya, kolaborasi. Tidak ada yang dikte, tidak ada yang mengarahkan atau apa, ya, komen itu, perintah nggak ada. Jadi kita diskusi. Pemikiran Anda bagaimana? Mungkin saya punya jalan baiknya atau bagaimana kalau digabungkan dan lain sebagainya. Itu, ya. Nah, jadi itu yang saya sampaikan, ya. Jika ada pertanyaan lagi silahkan dituliskan di komen video materi yang sebelumnya. Bukan di video ini, ya, tapi di video materi yang kemarin, yang sebelumnya itu. Silakan tulis di komen itu segala pertanyaan dan diskusi mengenai materi dan proses UAS itu, sehingga menemukan kejelasan. Baik, itu saja. Terima kasih. Tetap semangat dan tetap berakal.